Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga ibu beserta keluarga dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmah, barakah dan petunjuknya selalu pada urusan-urusan kehidupan ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengutip sebuah hadis dari Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un. Salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan, dan sabar adalah sinar. Apa yang dimaksudkan pada hadis ini? Bahwasanya kita sebagai muslim dituntut untuk memperhatikan urusan salat kita, memperhatikan sedekah kita, dan juga memikirkan pentingnya tentang sabar di dalam kehidupan. Salat dianggap sebagai cahaya. Apakah kita bisa melihat tanpa ada cahaya? Kita tidak mungkin bisa melihat tanpa adanya cahaya. Walaupun mata melekat kepada diri kita ketika di tengah keheningan malam yang sunyi dan gelap, kita tidak mampu melihat oleh sebab tidak adanya cahaya. Maka ketika salat disebutkan sebagai nur, cahaya. Cahaya mempunyai karakter sejuk, tenang. Dan diharapkan orang yang benar-benar menjaga salatnya, dia menjadi orang yang teduh, sejuk, penuh dengan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupannya. Karena selalu menyandarkan kehidupannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Mi'raj ini, yaitu di bulan Rajab, hendaknya kita memperbanyak belajar tentang fikih salat, agar salat kita dari waktu ke waktu semakin membaik. Bagaimana agar salat kita khusyuk? Berarti di dalam salat kita benar-benar hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaan takbir dan bacaan-bacaan kita di dalam salat betul-betul kita pahami dengan baik. Bukankah di dalam salat juga di sana ada doa-doa? Ketika di dalam setiap berdirinya kita di dalam salat selalu membaca suratul Fatihah, doa kita yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang-orang yang sesat. Kemudian coba kita renungkan setiap bacaan kita di dalam salat. Insya Allah menjadikan salat itu benar-benar akan menjadi cahaya untuk kehidupan kita. Kita menjadi orang yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, ketika kita duduk di antara dua sujud, bacaan yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan yang kita ajukan kepada Allah. Tuhanku, ampuni aku, sayangi aku, cukupi kebutuhanku, angkat derajatku, berikan aku rezeki, berikan aku petunjuk, serta berikan aku
kesehatan atau afiah, dan maafkanlah akan segala khilaf atau salahku. Ketika bacaan ini kita benar-benar hayati dan kita renungkan secara baik, akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Mari kita berupaya menjadi orang yang selalu memperbaiki salat kita. Di bulan Rajab ini adalah bulan di mana baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah wajibnya salat 5 waktu. Berikutnya baginda Rasulullah menjelaskan, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, artinya bukti bahwasanya kita benar-benar yakin akan adanya balasan pada hari akhir nanti. Yakin bahwasanya hari terakhir di mana kita hanya mengandalkan pertolongan Allah dengan amal perbuatan yang pernah kita lakukan, dengan sedekah kita. Bahkan sedekah ini akan menjadi teman di alam kubur kita. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga sedekah kita. Bahkan di dalam ayat Al-Quran digambarkan bagaimana ada orang yang dihadirkan di hadapan Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ini disebutkan di dalam surah As-Sajdah ayat 12. Dan alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang pelaku dosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah melihat, sungguh kami telah mendengar. Melihat apa? Janji yang Allah sampaikan akan adanya balasan. Bila kebaikan Allah berikan kebaikan, pahala dan surganya. Bila keburukan Allah ancam dengan nerakanya. Mereka telah melihat, telah mendengar sendiri. Maka kemudian apa yang dimintakan oleh mereka? Farji'na, kembalikan kami ke bumi. Na'mal salihan inna muqinun. Niscaya kami akan melakukan amal kebajikan. Kami akan mengerjakan amal-amal saleh jika kami kembali ke bumi. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ini sebuah gambaran untuk kita di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Tetapi tidak mungkin mereka dikembalikan ke bumi ini. Hari akhir adalah hari balasan, bukan hari untuk kita memperbanyak amal perbuatan. Maka ada sebuah sedekah yang hendaknya kita jaga dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Pertama, kita berprinsip jangan menunda-nunda sedekah. Bakiru bis sedekah. Bersegeralah sedini mungkin. Kalau disebutkan sepagi mungkin untuk bersedekah. Fa innal bala la yatakhaffas sadaqah. Itu disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani. Karena bencana tidak bisa mendahului sedekah. Ini diharapkan dengan sedekah membuang sial. Bahkan sedekah menjadi wasilah agar tercapainya apa yang kita inginkan. Maka kami mengajak setiap kita untuk bisa mempunyai kotak sedekah di setiap rumah-rumah kita. Kalau kita tidak mungkin mengantarkan atau keluar dari rumah, yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, seperti pada Yayasan Cinta Yatim dan Du'afa, kita juga menyiapkan kotak sedekah menjadi sarana kita sedekah subuh 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Tetapi istiqamah, rutinitas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan bahkan dalam riwayat Imam Muslim digambarkan nanti setiap datang waktu pagi yang dialami para hamba itu ada 2 malaikat yang turun. Setiap pagi malaikat turun, fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak pada waktu subuh ini.
Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi mereka yang kikir. Tolong kita pahami, kikir ini berarti sebenarnya ada, tetapi dia tidak mau menyisihkan hartanya di jalan Allah. Berbeda dengan kondisi tidak ada. Dan memang di dalam kehidupan kita pun, seorang muslim diperintahkan untuk bersedekahlah di jalan Allah fis sarra'i wad dharra. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka, tetap kita berupaya menjadi orang-orang yang menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah menjadi cara untuk menyingkirkan kesialan, menjauhkan kita dari macam bencana dan mara bahaya, dan bisa menjadi wasilah agar kita mendapatkan tujuan kita. Kemudian disebutkan was-sabru diyaun, sabar itu sinar. Kita butuh salat, sedekah dan sabar. Jadikan salat kita menjadi cahaya. Jadikan sedekah kita menjadi bukti akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan sabar kita menjadi sinar. Apa bedanya antara nur, cahaya, dengan dia atau sinar? Ketika kita melihat di dalam surah Yunus ayat 5, Allah menjelaskan, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura." Dia Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Antara nur dengan dia beda. Bersinar, matahari menghasilkan sinar atau cahayanya sendiri. Maka disebutkan matahari itu adalah bersinar, dia. Disamakan dengan sabar itu adalah dia menjadi sinar. Coba kita pahami karakter cahaya dan karakter sinar berbeda. Karakter matahari, dia memberikan panas dan hangat. Tetapi panas dan hangatnya itu memberikan kemanfaatan untuk makhluk yang ada di bumi ini. Dan sabar, ketika seseorang mendapatkan sebuah hal yang tidak dia inginkan, pasti ada sebuah gejolak. Bisa mungkin panas di hatinya, nafas terasa lebih cepat, denyut nadi jantung juga semakin intensnya, semakin kerap, semakin cepat pula. Maka ini menunjukkan apa? Sebuah hal yang menunjukkan panas. Maka ketika kita jalani kehidupan ini dengan sabar, insya Allah ibu-ibu dan segenap pemirsa, kita berarti sudah menjadikan kesabaran sebagai sinar di dalam kehidupan kita. Apapun yang menimpa kita, tetap kita tenang dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan salat disebut sebagai cahaya. Bulan sebagai cahaya. Karakternya bulan adalah cahayanya menyejukkan, meneduhkan, menenangkan, indah. Maka setiap kita yang sudah merasakan ketenangan, kesejukan, keteduhan di dalam ibadah salat ini, insya Allah kita berarti sudah mencapai tahap yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama memahami bahwasanya salat sebagai cahaya, sedekah sebagai burhan atau sebagai bukti iman kita, dan sabar sebagai sinar, menjadikan kita untuk memperhatikan 3 unsur, 3 nilai, 3 amalan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim.
Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat yang lebih dan bisa meningkatkan keimanan kita, dan kita termasuk bersama dengan keluarga menjadikan sholat sebagai kewajiban yang mampu kita jaga. Sedekah selalu kita lakukan, dan kita tetap bisa memperhatikan urusan sabar dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mari kita memohon kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan, petunjuk ke jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu menjalani salat dengan sabar, dengan khusyuk, dan kekhusyuan ini menjadikan kami termasuk orang-orang yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari sifat kikir dan bakhil, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Rabb, ya Tuhan kami, angkatlah derajat kami, tutupilah segala keburukan-keburukan kami, muliakanlah keadaan keturunan kami, yang sakit sembuhkan dari antara jamaah kami ya Allah. Angkat ya Allah segala penyakit yang ada pada diri kami dan jamaah kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.